Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Jalan Kopi Kita. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, saya ingin sekali membahas satu topik yang saya rasa cukup penting untuk kita ketahui dan kita pikirkan sejenak. Kemudian kita follow up pemikiran ini menjadi suatu tindakan yang nantinya akan bermanfaat baik untuk kehidupan kita dari saat ini sampai ke depannya, insya Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya. Ini lagi-lagi tentang hubungan antar manusia atau hubungan sosial. Jadi teman-temanku semuanya, saya ingin membahas ada salah satu dosa manusia yang walaupun dirinya didoakan oleh anak yang solih atau solihah sekalipun, itu tidak akan bisa menghapus dosa tersebut. Dia akan mendapatkan azab terus dari dosa itu sampai waktu yang tidak ditentukan. Wallahu alam. Itu yang kita dapat dari Al-Quran dan hadis ya. Maka dosa apakah itu? Yaitu adalah dosa orang-orang yang senang mengadu domba. Jadi mengadu domba itu benar-benar membuat permusuhan antar manusia. Jadi teman-temanku, itu terlalu klise untuk kita kita bahas. Saya ingin yang lebih pasti, lebih jelas, lebih mudah dipahami. Jadi bila kita berinteraksi di suatu komunitas atau hubungan antar manusia, kalau kita itu terkadang salah fokus, salah sasaran. Kadang misalnya ya, kita bisa jadi jengkel, marah, kecewa dengan orang yang itu saja ya. Padahal kita itu tidak pernah fokus ke kenapa kita bisa jengkel, kenapa kita bisa emosi, kenapa kita bisa kecewa, kenapa kita sampai tidak bisa menaruh kepercayaan kepada orang tersebut. Sesuatu yang membuat kita kadang itu di fase yang gitu tuh kan, karena apa? Karena terjadi berkali-kali. Kita cukup fokusnya cuma di situ saja. Padahal yang sangat penting untuk digarisbawahi setelah dalam hal ini saya pelajari lebih lanjut adalah siapa sih yang menyampaikan sesuatu itu sehingga menjadi sesuatu hal yang bermakna tidak nyaman, tidak baik, tidak mengenakan, membuat kita marah, membuat kita kecewa ke kuping kita atau ke kuping orang yang akhirnya juga membuat tindakan yang sama tersebut. Dan itu pasti polanya akan terjadi di situ-situ saja kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang biasa scroll TikTok ya, mungkin. Jadi TikTok itu jangan dipikir tidak berguna juga. Kalau kita bisa menyaring, itu adalah pengalaman-pengalaman banyak orang yang memang mungkin disajikan dalam bentuk anekdot, dalam bentuk lelucon, dalam bentuk dance dan gimana, tinggal kita menyaringnya aja. Kan ada tuh kata-katanya, semua itu tergantung pembisiknya. Orang bisa membenci kita, menyukai kita, tergantung siapa pembisiknya. Jadi teman-temanku, saya ingin garis bawahi, apabila kita misalnya mempunyai penilaian tertentu terhadap seseorang, jangan sesekali menceritakan itu kepada orang yang sekiranya itu bisa memanfaatkan itu menjadi sebuah kelemahan untuk mengadu domba Anda dengan orang tersebut. Jadi misalnya nih, saya kasih contoh, si Budi dan si Andi, kayak gitu ya. Si Budi itu sebenarnya tidak ada masalah dengan si Andi, tetapi tidak dekat. Di tengah itu ada si Joko ya. Si Joko itu tidak menyukai si Budi. Karena si Joko itu tidak suka dengan si Budi dan si Joko itu tahu kalau si Budi dengan si Andi itu tidak dekat atau bahkan mungkin kurang srek gitu ya. Dia selalu membuat Budi dan Andi tadi menjadi masalah dengan menyampaikan sesuatu yang tidak baik tentang si Andi ke si Budi dan menyampaikan sesuatu yang tidak baik tentang si Budi dengan si Andi dengan cara-caranya.
Dan jangan salah, kalau dulu orang adu domba itu wajahnya itu kelihatan. Kamu tahu ndak kemarin begini-begini? Tahu nggak dia itu gini-gini. Kalau sekarang toh pemirsa, orang itu bisa lebih manipulatif. Wajahnya itu bisa profesional ya. Kata-katanya lembut, dibalut kadang-kadang dengan ornamen agama tertentu ya. Tapi dia menyampaikan ketidakbenaran. Dia mencuplik kata-kata untuk mengadu domba orang yang membuat orang itu tidak nyaman gitu. Mungkin kalau dari contoh tadi Budi, Andi, dan Joko itu, si pembisik itu, si Joko itu menyampaikan, kemarin Andi itu gini loh. Dia tahu persis bahwa Andi begini itu akan tidak disukai oleh si Budi. Sehingga Budi kan mungkin semakin, kok si Andi begini ya. Nanti responnya yang dibuat oleh si Budi itu disampaikan lagi kan sama si Andi. Ini orang-orang semacam ini harus lebih Anda cermati, lebih Anda pahami. Terus gimana mengantisipasi agar orang-orang seperti ini tidak berkembang biak dengan luas sehingga tidak membuat kehancuran banyak orang? Mulai sekarang belajarlah melihat dengan mata sendiri, belajarlah mendengar dengan telinga sendiri. Jadi kalau misalnya mendengarkan sesuatu yang kira-kira abu-abu, jangan langsung percaya. Kalau bisa si Joko, si Budi, dan si Andi itu duduk bareng di satu meja, dia dikonfirmasi nih, Budi dan Andi ini benar enggak kemarin Joko ini menyampaikan kayak gini? Oh benar enggak? Nanti si Andi itu bisa tanya, memang kamu Budi apakah memang benar seperti ini? Jadi nanti bisa diketahui apakah memang si Budi yang bermasalah, mungkin dalam hal ini mungkin temperamen karena bereaksi terhadap sesuatu cerita tentang si Andi tadi, ataukah memang si Andi itu memang melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh si Budi seperti yang diceritakan oleh si Joko, atau sebenarnya tidak demikian yang terjadi. Si Andi pun sebenarnya tidak melakukan sesuatu apapun, ya kan? Cuman digoreng-goreng nih sama si Joko agar si Budi ini tidak senang, ya kan? Nah, kalau sudah nanti didapatkan ternyata yang bermasalah adalah si Joko, ya sudah, dia harus diberikan sanksi. Sanksinya adalah tidak dipercaya lagi dalam menyampaikan apapun, mau secara pribadi maupun secara umum. Ya, dan diberitahukan bahwa sifat kamu ini sifat yang tercela, tidak terpuji, senang mengadu domba manusia, bahwa itu dosanya cukup luas karena membuat permusuhan antar manusia. Bentar ya teman-teman, ini azan, kita hargai azan dulu. Ini azan zuhur. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ab'asul maqama mahmudanil ladhi wa'attah innaka natuflihul mi'at. Bersyukur ya teman-teman, kita masih diberikan kesempatan bertemu zuhur di hari ini, karena waktu itu tidak gratis teman-temanku. Waktu itu adalah sesuatu yang paling mahal. Waktu, kesempatan ya, kesehatan itu sesuatu yang harus kita syukuri benar sama Allah. Makanya jangan diisi dengan hal-hal yang gak baik lah ya, apalagi membuat kehidupan orang lain menjadi tidak baik, membuat kehidupan orang lain itu penuh permusuhan, membuat orang lain itu jadi intinya itu banyak ketidakpercayaan lah ya, gitu ya. Ini azannya agak lirih sih suaranya, cuman saya telinganya mendengar, jadi sebaiknya memang kita jeda dulu.
Allah, falah ya. Mari kita menuju kemenangan. Saya nggak ngerti sih, nggak ngerti sama kita semua itu sebagai manusia. Kadang-kadang kita itu bilang kita pintar, kita cerdas, kita berpendidikan, kita beragama, tapi nyatanya setiap harinya itu kita mudah-mudah melakukan sesuatu yang jelas-jelas dosa. Dan mengerikannya lagi itu dosa-dosa yang berani dibuat itu dosa-dosa jariah kadang-kadang ya. Dampaknya itu besar gitu loh ya. Itu kayak yang tadi saya bahas itu ya, tentang adu domba itu. Jadi kalau buat permusuhan antar sesama manusia itu, padahal itu tidak benar sebenarnya di situ itu dampaknya luas sekali loh. Orang itu tidak hanya kalau cinta loh, ingat terus. Orang itu kalau udah sampai kecewa, benci itu ingat terus loh. Ya kalau cuman ingat-ingat terus, mungkin kalau kata orang Jawa kalau diingat terus suka kegigit-gigit. Saya juga nggak tahu tuh, cuma kepercayaan. Kalau kata orang Jawa itu gugon tuhon ya, kepercayaan orang-orang tua zaman dulu. Katanya tergigit-gigit karena dirasani, karena diingat terus. Tapi ngerinya, kita kalau sampai dibenci orang kecewa sama kita, yang sampai dia itu tandes kalau kata orang Jawa, benar-benar sampai ke hati. Kalau orang itu sampai, mengerikannya kalau dia diam terus dia menengadahkan tangannya ke atas, ke Gusti Allah gitu ya, meminta keadilan Allah gitu. Itu kan ngeri kalau sampai terhukum kan. Maka saya harapannya mudah-mudahan Viti ini, orang pelaku-pelaku pembisik-pembisik yang tidak benar, tukang adu domba itu juga bisa melihat pada Viti saya ini sebagai peringatan. Kalaulah sudah jadi mayat saja, dosa itu tidak diampuni oleh Allah gitu ya. Merupakan dosa yang mendatangkan azab yang sangat terus-terusan di kubur, apalagi di dunia. Anda itu mau menangi apa kalau suka apa ya, mencuplik ke sana, mencuplik ke sini, membuat orang lain itu jadi emosi, membuat orang lain itu jadi bertikai. Kalau menyampaikan sesuatu itu yang lengkap, terus nggak usah mengolah, memanfaatkan ketidakdekatan seseorang sehingga membuat orang itu udahlah nggak dekat. Nggak apa-apa nggak dekat itu, tapi jangan udah nggak dekat dibuat bermusuhan. Kalau yang lebih mulia lagi, kalau udah tahu orang itu mungkin udah nggak dekat, nggak akrab, mungkin kadang nggak cocok, kudunya sebaiknya kalau Anda itu memang pengikut Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Anda itu mendamaikan, membuat tenang, menenteramkan kedua belah pihak ya. Kadang-kadang berbohong aja kalau untuk niatnya baik, untuk apa ya, merukunkan kedua belah pihak, ketiga belah pihak atau banyak pihak, itu tidak mengapa. Ini sudah berbohong, menambahi cerita, membubui cerita, membuat orang itu semakin berjauhan, bermusuh-musuhan, bertikai. Itu terjadi. Jadi semoga Allah menyampaikan Viti ini ke telinga Anda, dan semoga Allah yang akan menghentikan Anda jika Anda tidak berubah. Karena manusia itu butuh ketenangan hati, dalam beribadah juga perlu ketenangan batin. Allah yang memegang semua takdir, dan Allah itu menerima orang yang bertaubat, dan Allah membenci orang yang sombong, yang tidak mau menerima peringatan dan teguran jika dia sebenarnya di posisi yang salah. Kalau toh merasa selalu benar, ini panggungnya baru dunia teman-teman. Mungkin bisa karena merasa ya sudah aku benar kok, kamu yang salah. Tapi ingat, ada waktunya. Kita itu semuanya tanpa terkecuali, cuma dibedakan oleh waktu, cara, tempat ya. Kita semua itu calonnya bakal nggak ada, bakal meninggal. Setidaknya jika tidak mampu membuat kebaikan ke orang lain, jangan membuat permusuhan di antara banyak orang. Jangan membuat muruah orang lain, itu tidak baik.
Anda itu tega sekali, orang-orang pelaku yang seperti ini itu membuat hubungan antar manusia itu jadi tidak baik. Dan tuh semoga Allah sendiri yang akan menghentikan Anda jika Anda tidak bertobat. Jadi teman-teman yang lain yang bukan pelaku deh, yang mungkin pernah jadi korbannya atau pernah mengalami hal yang sama gitu ya, mulai sekarang lebih jeli. Jangan pernah jadi korban diadu domba. Kalau ada cerita-cerita miring tentang si A, si B, si C yang seolah-olah orang-orang itu nggak suka sama Anda, konfirmasi dulu, cari kebenarannya, tanyakan langsung kalau perlu ya. Ada saksi yang lain. Dan orang yang pernah membisikkan keburukan orang lain ke telinga Anda itu jangan pernah lagi Anda percaya, karena pasti orang tersebut juga pernah menjelekkan Anda kepada orang lain. Pokoknya salah satu ciri khas orang yang seperti ini adalah dia selalu menceritakan keburukan orang lain di belakang orang lain, dengan cara-cara yang justru orang-orang seperti ini manipulatif. Dia akan lembut menyampaikannya karena biar tidak terlihat gitu ya, gitu. Jadi jangan salah fokus, jangan salah sasaran, cerdaslah, sabarlah ya, sabarlah dengan benar, diamlah juga dengan benar. Jangan lantas karena sabar dan diam menjadi tidak bertindak. Sabar dan tegas itu tetap harus bertindak. Dulu Rasulullah terjadi perang di Uhud itu, apa berarti Rasulullah tidak sabar? Maka Allah tetap Gusti Allah tetap meminta untuk Rasulullah juga sabar kan menghadapi semua kaum Quraisy. Tetapi adanya perang Uhud ya, itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu juga bertindak di saat yang tepat. Maka semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang cerdas dengan tetap mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hati-hati betul dengan pergaulan dan siapa orang-orang yang Anda dengar. Bila ada orang yang di dekatnya membuat Anda itu banyak musuh dengan orang lain, tinggalkan saja. Karena benar-benar di luar kaidah dari Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Seharusnya jikalau bersahabat dengan orang-orang yang seperti itu tuh harusnya menambah banyak teman. Anda bisa adem dengan semua orang, maka bertemanlah dengan orang yang seperti itu ya. Mungkin itu dari saya, banyak maaf dari saya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari pergaulan yang buruk, dari bertemunya dengan orang yang namimah, dari permusuhan-permusuhan. Jangan selalu mudah untuk membuka aib manusia yang lain kalau kita tidak tahu betul-betul kebenarannya. Dan beranilah menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Jangan diam di saat Anda tahu ada suatu kemungkaran, kezoliman dan ketidakbenaran. Karena Islam tidak hanya melulu untuk kebaikan diri sendiri. Islam itu menuntut kita untuk bermanfaat baik untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.